Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dana Faizal Rahmat, NPM 19477111005 dari Prodi Pendidikan Olahraga STKIP PGRI Bangkalan. Sini saya akan sedikit menjelaskan, di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai pertolongan pertama P3K pada korban yang mengalami luka bakar. Jadi pertolongan pertama ini merupakan pertolongan pertama pada korban. Maksudnya dilakukan dengan meskipun bukan ahlinya. Jadi meskipun bukan ahlinya tapi tahu ilmunya, bisa semua orang ini melakukan P3K tersebut. Jadi untuk luka bakar, korban yang mengalami luka bakar, dan luka bakar sendiri ini ada 3 tingkatan, yaitu yang pertama ada tingkatan luka bakar ringan atau tingkat 1, kemudian ada luka bakar sedang yaitu tingkat 2, dan yang ketiga ada luka bakar berat, itu yang tingkat yang ketiga. Nah, jadi ada 3 jenis luka bakar. Jadi untuk luka bakar ringan ini bisa disebut dengan luka bakar tingkat 1 yang memiliki ciri luas area luka itu tidak lebih dari 8 cm. Luka jenis ini hanya meliputi lapisan kulit luar dan umumnya tidak berkembang menjadi kondisi yang serius. Jadi misalkan kena eh, kulit terbakar terkena sinar matahari, atau tidak sengaja kontak langsung dengan knalpot panas. Nah, itu tapi hanya dengan jangka waktu yang sebentar, ya, itu yang singkat untuk knalpot panas. Itu untuk luka bakar ringan. Dan untuk luka bakar yang sedang, ini adalah luka bakar tingkat 2 yang ditandai dengan kulit melepuh, bengkak, sangat perih, dan kemerahan atau kadang justru berwarna pucat. Nah, ini sebenarnya kena knalpot panas, tapi berbeda dengan luka bakar ringan, yaitu untuk luka bakar ringan hanya sebentar saja. Nah, sebenarnya hanya tersentuh sudah. Nah, tapi untuk yang luka bakar sedang ini misalkan dengan knalpot yang sangat derajatnya sangat panas, panas sekali dan mengenai kulit, nah itu bisa menyebabkan kulit itu melepuh dan bisa juga berwarna pucat. Nah, itu untuk luka bakar sedang. Untuk luka bakar tingkat 3 yaitu luka bakar berat, termasuk luka yang paling parah, termasuk luka bakar yang parah karena merusak jaringan lebih dalam sampai ke otot, ke ke jantung, ke otot jantung, ke tulang, ke saraf. Itu luka bakar berat. Umumnya ini tidak berwarna merah lagi, melainkan putih atau bahkan gosong. Nah, misalnya ada korban kebakaran yang mengalami luka bakar rentan mengalami komplikasi seperti itu berupa hipovolemia. Itu kondisi itu ketika tubuh kekurangan cairan termasuk darah secara mendadak. Selain itu, hipotermia juga dapat terjadi ditandai dengan penurunan suhu tubuh yang secara drastis. Jadi, itu ada 3. Kemudian untuk penanganannya, cara mengatasi luka bakar ringan, sedang, dan berat, itu pertolongan pertamanya, untuk luka bakar ringan umumnya dapat ditangani sendiri di rumah tanpa orang lain, bisa sendiri. Itu untuk luka bakar ringan itu bisa, tapi harus dilakukan dengan cara yang benar. Ada beberapa hal yang perlu dipastikan, diperhatikan juga. Letakkan handuk. Yang pertama, letakkan handuk yang sudah dibasahi dengan air dingin pada luka dan diamkan selama 15 menit. Nah, hindari mengoleskan sesuatu yang justru menimbulkan iritasi seperti pasta gigi. Nah, itu luka bakar ringan. Misalkan jika tidak tertahankan, Anda dapat misalnya Anda semua itu bisa mengonsumsi obat-obat pereda nyeri seperti paracetamol, ibuprofen, itu bisa. Dan ada langkah penanganan untuk luka bakar sedang. Penanganan luka bakar sedang di rumah umumnya hampir sama dengan luka bakar ringan. Langkah penanganannya yang dapat dilakukan yaitu dinginkan area luka bakar dengan handuk selama kurang lebih 15 menit. Tidak langsung dengan es. Ya, tidak langsung dengan es. Maksudnya apa? Dinginkan dengan handuk. Nah, jadi tidak langsung menggunakan es ditempelkan ke area luka bakar, tapi menggunakan handuk, ya, sebagai pendingin yang tidak langsung mengenai kulit, tidak halnya seperti es tadi, karena handuk tersebut
Nah, hanya dingin saja, maksudnya tidak mengeluarkan air atau cairan yang dingin, karena takutnya bisa terjadi misalkan luka bakar itu sampai lepuh dan air es tadi itu mengenai luka tersebut, itu malah bisa menyebabkan risiko menyebabkan infeksi. Kemudian ada pertolongan pertama pada luka bakar berat, yaitu kalau bisa untuk pertolongan luka bakar ini langsung dilarikan ke unit gawat darurat. Kalau sudah terlihat tanda tanya seperti orang itu gosong, orang itu mengapa korban kebakaran, nah kalau bisa langsung dibawa ke unit darurat dan mendapatkan penanganan langsung oleh dokter. Itu yang bisa pertolongan pertama yang bisa dilakukan. Misalkan jauhkan korban dari sumber kebakaran atau area yang berdekatan dengan api maupun asap. Pastikan korban dapat bernapas dengan melihat gerakan naik dan turun di bagian dada, atau dekatkan telinga Anda ke arah hidung korban untuk mendengar hembusan napasnya, apakah masih berhembus nafasnya atau sudah tidak ada. Lepaskan perhiasan, ikat pinggang atau aksesoris yang digunakan sekitar area tubuh yang terbakar. Baringkan korban di tempat yang datar dengan kaki terangkat setidaknya setinggi 40 cm. Nah, gunakan selimut atau mantel untuk menutupi tubuh korban supaya ya itu, karena terlihat gosong atau badannya mulai banyak putihnya, kulit putihnya, nah itu diupayakan digunakan selimut atau mantel. Hindari mengoleskan obat atau salep pada area tubuh yang terbakar tanpa anjuran dokter. Hindari pula menempelkan es yang juga dapat membahayakan jaringan kulit yang terbakar. Tadi sudah sampaikan di luka bakar yang sedang, karena langsung kalau menempelkan es ini sangat membahayakan jaringan kulit yang terbakar. Kemudian hindari memberikan air dingin pada luka bakar yang luas untuk mencegah hipotermia. Hal ini juga penting dilakukan untuk mencegah menurunnya tekanan darah dan aliran darah secara drastis. Itu sedikit penjelasan dari saya mengenai pertolongan pertama pada korban yang mengalami luka bakar. Mungkin pada penyampaian saya ada kata-kata atau tutur kata yang kurang dimengerti, saya minta maaf, dan semoga video ini bisa bermanfaat bagi semuanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.